Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainul Agil Ramadhani dengan NIM 811422633. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usulan penelitian skripsi saya mengenai analisis kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak di Indonesia terhadap residivisme. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena permasalahan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin mendapat perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk pidana yang kerap melibatkan anak adalah bullying. Bullying yang dilakukan anak adalah baik secara fisik maupun psikis seringkali berujung pada dampak jangka panjang bagi korban maupun pelaku. Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Salah satu konsep utama dalam undang-undang ini adalah kebijakan diversi, yaitu upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke mekanisme non-pengadilan dengan tujuan pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana, proses diversi merupakan hal yang baru karena selama ini proses diversi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan diversi baru muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar persidangan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Namun implementasi kebijakan diversi dalam kasus bullying masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam mengurangi angka residivisme, terutama mengingat kompleksitas psikologis dan sosial dari kasus-kasus bullying. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang pertama adalah faktor-faktor apa saja dalam kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak Indonesia terhadap residivisme. Yang kedua, apa kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak di Indonesia terhadap residivisme? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor apa saja dalam kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak di Indonesia terhadap residivisme. Yang kedua, untuk mengetahui apa kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak di Indonesia terhadap residivisme. Selanjutnya ada manfaat penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana terkhususnya, serta dapat menambah bahan referensi dalam bidang karya ilmiah serta menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenisnya pada masa yang akan mendatang. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi anak dan para orang tua dapat lebih jauh memahami mengenai pengaruh kebijakan diversi tindak pidana bullying bagi aparat penegak hukum sebagai sumber informasi baru atau tambahan dalam penegakan terhadap kebijakan diversi tindak pidana bullying sebagai upaya menekan angka residivisme anak. Tentu ada tinjauan kepustakaan. Yang pertama ada penelitian terdahulu, bisa dilihat di sini ada beberapa penelitian dahulu yang hampir sama yang saya referensikan. Nah, yang kedua adalah landasan konseptual. Diversi. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Kedua, bullying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying atau perundungan dipahami sebagai aktivitas yang mengganggu, menyusahkan, dan mengusik secara terus-menerus. Residivisme. Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan, termasuk karena suatu penangkapan kembali, penjatuhan pidana kembali, dan pemenjaraan kembali. Tindak pidana. Dalam KUHP, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Menurut Simon, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Yang ketiga adalah landasan teori. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori diversi, dan yang kedua adalah teori residivisme. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, dari kerangka berpikir ini, semoga dapat semoga pembaca dapat memahami peran kebijakan diversi tindak pidana bullying dalam sistem peradilan anak di Indonesia terhadap residivisme. Selanjutnya, poin selanjutnya ada metode penelitian.
Yang pertama, pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam kajian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada analisis kebijakan diversi dalam menangani tindak pidana bullying oleh anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yang melibatkan populasi dan sampel untuk memperoleh data yang akurat dan representatif. Dengan pemilihan populasi dan sampel, pemahaman yang baik tentang karakteristik populasi dan metodologi pemilihan sampel akan berkontribusi pada keandalan dan kredibilitas hasil penelitian. Sumber data. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan, karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai lib dari best. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencakup tiga metode utama. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, undang-undang dasar, dan lain-lain, dan studi kasus. Selanjutnya ada validitas data. Validitas data yang akan digunakan adalah metode triangulasi cek silang yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, sekian penjelasan usulan penelitian skripsi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.